Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas Teknologi Rekayasa Internet 3C. Jadi pada kesempatan kali ini saya Adi Irmasari dengan NPM 2478267 dan rekan saya. Saya Yuri Elpa dengan NPM 24782097. Saya Arya Sefa Putra Wijaya dengan NPM 24782071. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai bab 4, yakni tentang privasi. Sebelum masuk ke materi ini, izinkan saya mengawali dengan sebuah kutipan yang sangat relevan dari David Brin. Seorang penulis dan futurist, dia mengatakan, "The challenge of the future is to balance privacy and accountability." Yang artinya, tantangan masa depan adalah menyeimbangkan privasi dan akuntabilitas. Artinya, tantangan di masa depan adalah bagaimana kita menyeimbangkan antara privasi dan akuntabilitas. Mari kita renungkan sebentar. Kita semua pasti ingin data pribadi kita, mulai dari percakapan WhatsApp, riwayat belanja, foto keluarga, catatan medis, sampai lokasi GPS kita tetap aman. Itu bagian dari hak kita sebagaimana manusia. Itu adalah privasi. Tapi di sisi lain, kita juga ingin pejabat publik, lembaga pemerintah, atau bahkan perusahaan besar bersikap transparan. Kita ingin mereka accountable, yakni bisa diawasi, tidak sembunyi-sembunyi. Tapi di sisi lain, kita juga ingin pejabat publik, lembaga pemerintah, atau bahkan perusahaan besar bersikap transparan. Kita ingin mereka accountable, yakni bisa diawasi, tidak sembunyi-sembunyi. Nah, di sini letak dilema. Kita ingin privasi kita untuk diri sendiri, tetapi menuntut keterbukaan dari pihak lain. Jadi, pertanyaannya, bisakah keduanya benar-benar berjalan seimbang? Nah, untuk memperjelas, mari kita ambil contoh nyata dari sejarah modern, yakni kasus NSA di Amerika Serikat. Setelah tragedi 11 September 2001, pemerintah AS atau Amerika Serikat memberi kewenangan sangat luas kepada intelijen NSA. Mereka bisa memantau komunikasi elektronik dari telepon, email, sampai internet dengan alasan mencegah terorisme. Tujuannya tentu baik, melindungi keamanan nasional, tetapi masalahnya jutaan data pribadi warga biasanya yang tidak bersalah ikut disadap. Bayangkan saja percakapan antara orang tua dan anaknya, email pribadi, atau bahkan aktivitas browsing sehari-hari ikut terekam oleh negara. Lalu muncul pertanyaan etis, apakah negara sudah melampaui batas? Demi keamanan, privasi individu boleh dikorbankan. Kasus NSA ini bukan hanya isu Amerika. Kita di Indonesia juga menghadapi pertanyaan serupa. Misalnya, soal penyadapan oleh aparat penegak hukum. Apakah itu sah, adil, atau justru pelanggaran hak privasi warga? Kutipan David Brin tadi memberi kita kerangka berpikir. Privasi dan akuntabilitas itu dua nilai yang sama-sama penting, tapi sering berbenturan. Tantangan kita adalah mencari titik tengah yang sehat. Nah, baik, itu pengantar dari saya. Mari kita lanjut ke sejarah bagaimana privasi pertama kali diakui sebagai hak dan bagaimana konsepnya berkembang hingga era digital. Sejarah hak atas privasi. Privasi bukanlah konsep baru. Sejak abad ke-19, orang sudah merasa perlu dilindungi dari gangguan pihak luar. Pada tahun 1890, dua ahli hukum, Samuel Warren dan Louis Branch, menulis artikel legendaris berjudul The Right to Privacy. Mereka memperkenalkan konsep the right to be let alone,
yaitu hak untuk dibiarkan sendiri, hak untuk tidak diganggu. Kenapa artikel ini muncul? Waktu itu ada teknologi baru bernama kamera portable dan media cetak yang semakin invasif. Bayangkan, orang bisa difoto tanpa izin, lalu gambarnya dipublikasikan di surat kabar. Buat Warren dan Bates, ini jelas pelanggaran terhadap martabat pribadi. Maka mereka menyerukan perlunya hukum khusus untuk melindungi privasi. Selain itu, ada amandemen keempat Konstitusi Amerika Serikat yang lebih tua, yang melanggar penggeledahan atau penyitaan tanpa alasan hukum yang sah. Prinsipnya jelas, rumah, dokumen, dan barang-barang pribadi warga tidak boleh diambil sembarangan oleh negara. Dari sini kita bisa lihat, sejak dulu privasi dipandang sebagai bagian dari hak asasi manusia. Namun bentuk ancamannya berubah sesuai zaman. Seperti dulu, privasi berarti melindungi rumah, surat, atau gambar pribadi. Dan sekarang, privasi berarti melindungi data digital, yakni chat, email, lokasi, biometrik, bahkan riwayat browsing internet kita. Jadi sekarang menunjukkan bahwa privasi itu dinamis. Setiap kali ada teknologi baru, muncul pula bentuk ancaman baru. Dan sampai hari ini, kita masih terus menyesuaikan bagaimana hukum dan etika bisa melindungi privasi masyarakat. Baik, selanjutnya UU Privasi di Amerika Serikat. Sekarang mari kita lihat bagaimana Amerika Serikat mencoba melindungi privasi melalui undang-undang. Beberapa contoh aturan yang penting, antara lain yang pertama FCRA, yakni Fair Credit Reporting Act. Di sini mengatur bagaimana data kredit dan keuangan konsumen digunakan oleh lembaga keuangan. Tujuannya supaya informasi kita tidak disalahgunakan. Lalu yang kedua, Privacy Act 1974, yakni membatasi pemerintah federal dalam mengumpulkan dan menggunakan data pribadi warga. Ini lahir setelah skandal Watergate, ketika publik merasa pemerintah terlalu jauh masuk ke ranah pribadi warga. Yang ketiga, yakni HIPAA, Healthy Insurance Probability and Accountability Act. Melindungi kerahasiaan data kesehatan pasien, misalnya seperti catatan medis, tidak boleh disebarkan sembarangan oleh rumah sakit. Lalu yang keempat, ini ada COPPA, yakni Children Online Privacy Protection Act. Melanggar pengumpulan data anak-anak di bawah 13 tahun tanpa izin orang tua. Di era internet, ini sangatlah penting. Lalu yang kelima ada ECPA, yakni Electronic Communication Privacy Act, yakni melindungi privasi komunitas elektronik termasuk email dan telepon. Yang keenam ada USA Patriot Act, yakni undang-undang yang lahir pasca 9/11 memberi kewenangan besar kepada aparat untuk melakukan pengawasan demi keamanan nasional. Tapi UU ini kontroversial karena dianggap mengorbankan privasi terlalu jauh. Kalau kita lihat, hampir semua undang-undang ini sifatnya spesifik. Ada yang fokus ke data keuangan, ada yang ke data kesehatan, ada yang ke anak-anak, ada yang ke komunikasi. Nah, di sini muncul pertanyaan, kenapa spesifik? Karena jenis data pribadi berbeda-beda resikonya. Namun, meskipun Amerika punya banyak undang-undang, pelanggaran privasi masih tetap sering terjadi. Artinya, hukum saja tidak cukup. Butuh penegakan yang kuat, kesadaran masyarakat, dan tanggung jawab dari organisasi yang memegang data. Baik, untuk gambaran sejarah dan regulasi global, selanjutnya kita akan membahas prinsip-prinsip dasar privasi yang berlaku secara internasional, yaitu Fair Information Practice, serta isu-isu yang muncul di era digital.
Yang pertama ada prinsip information practice. Nah, apa itu FIP? FIP adalah seperangkat prinsip dasar yang jadi fondasi kebijakan privasi di banyak negara. Bisa dibilang ini semacam aturan main internasional tentang bagaimana data pribadi seharusnya diperlakukan. Ada 5 prinsip utama dalam VIP. Yang pertama ada notice atau awareness. Artinya, yakni setiap individu harus diberitahu dengan jelas kalau datanya dikumpulkan, siapa yang mengumpulkan, untuk apa tujuannya, akan digunakan bagaimana. Misalnya ketika kita mengisi form di rumah sakit, seharusnya ada penjelasan jelas bahwa data kita akan dipakai untuk rekam medis, klaim asuransi, bukan untuk dijual ke pihak ketiga. Lalu yang kedua, ada choice atau consent. Setelah tahu datanya dikumpulkan, individu harus punya pilihan apakah setuju atau tidak. Kalau setuju, untuk hal apa saja. Sayangnya di dunia nyata, konsen ini sering hanya formalitas. Kita seringkali menekan tombol I agree atau accept yang panjangnya puluhan halaman. Siapa yang benar-benar baca sampai selesai? Tapi begitu kita klik setuju, berarti kita menyerahkan hak kita. Nah, ini masalah serius. Secara formal sah, tapi secara substansi tidak transparan. Yang ketiga ada akses atau participation. Individu berhak mengakses data yang dikumpulkan tentang sudah tidak relevan. Dia berhak meminta dihapus. Contohnya seperti kalau ada perusahaan kredit mencatat kita punya utang, padahal sudah lunas, kita berhak meminta perbaikan. Keempat, integrity dan security. Pihak yang menyimpan data punya tanggung jawab untuk menjaga keakuratan dan keamanan data. Artinya, data harus dilindungi dengan enkripsi, akses terbatas, dan prosedur keamanan lainnya. Kalau ada kebocoran karena kelalaian, itu tanggung jawab mereka. Dan yang kelima, ada informant. Tanpa penegakan hukum, prinsip di atas hanyalah slogan. Harus ada sanksi nyata kalau perusahaan atau pemerintah melanggar. Entah itu denda, tuntutan hukum, atau pencabutan izin. Sekarang mari kita refleksikan. Apakah prinsip benar-benar dijalankan? Contoh sederhananya, aplikasi gratis di ponsel kita dapat notifikasi panjang tentang privasi polisi. Kita klik setuju, lalu ada lokasi, kontak, foto, kita semua bisa diakses. Secara formal, notisnya ada, konsennya ada. Tapi apakah pengguna benar-benar sadar? Kebanyakan tidak. Jadi, VIP ini ideal, tapi implementasinya masih jauh dari sempurna. Dan di sinilah etika profesi berperan. Para profesional IT harus sadar, tugas mereka bukan hanya patuh hukum, tetapi juga memastikan privasi dihormati sesuai semangat VIP ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di slide 5 ini ada akses ke catatan pemerintah, yaitu keseimbangan antara transparansi pemerintah dan privasi individu menjadi krusial dalam pemerintah demokratis. Nah, di sini juga ada dua, yaitu yang pertama di sini ada Freedom of Information ACT, FOIA. Oke, bentar. Oke, saya lanjut. Jadi di FOIA ini dia akan memberikan hak kepada publik untuk meminta dokumen pemerintah. Nah, misalnya itu
jurnalis bisa meminta data tentang penggunaan anggaran, kontrak, proyek, ataupun laporan investigasi. Nah, jadi tujuannya itu untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Selanjutnya yang kedua di sini ada Sunshine Act, yaitu mengharuskan rapat-rapat lembaga publik federal dibuka untuk umum. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa keputusan pemerintah dibuat secara transparan. Nah, jadi di Sunshine Act ini dia mewajibkan bahwa rapat-rapat badan publik dilakukan secara terbuka. Jadi keputusan penting tidak boleh dibuat di ruang tertutup tanpa pengawasan masyarakat. Jadi kalau dipikir kedua aturan ini sangat positif tanpa akses informasi. Jadi warga sulit mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, kita bisa lihat misalnya kayak kasus Watergate yang membuat Presiden Nixon mundur. Nah, salah satunya terbongkar karena akses informasi publik. Tapi ada dilema juga. Nah, bayangkan jika semua dokumen itu bisa dibuka tanpa batas. Nah, bisa jadi data pribadi pegawai, alamat rumah, ataupun informasi sensitif ikut tersebar. Nah, disinilah pentingnya batasan. Transparansi harus dijalankan, tapi privasi individual tetap dijaga. Nah, kalau kita tarik ke Indonesia, mirip dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau KIP. Nah, jadi undang-undang ini dia akan memberikan hak kepada warga untuk meminta data publik. Tapi di dalamnya juga ada pengecualian, yaitu data yang bersifat pribadi tidak boleh dibuka. Jadi prinsipnya itu sama, keterbukaan harus ada tapi tidak boleh merugikan privasi. Nah, dengan kata lain, kita tidak bisa hanya bicara government tanpa membicarakan privacy protection. Nah, jadi keduanya harus berjalan beriringan. Selanjutnya di slide 6 ini yaitu isu utama privasi dan anonimitas di era digital. Nah, di sini di dunia digital ini menghadirkan tantangan privasi kompleks yang terus berkembang melalui kewaspadaan regulasi yang cermat. Nah, yang pertama di sini ada kebocoran data atau data breaches. Nah, jadi insiden keamanan yang mengungkapkan informasi pribadi kepada pihak yang berwenang. Nah, jadi ini masalahnya paling sering terjadi. Contoh nyatanya seperti kebocoran data pelanggan BPJS di Indonesia. Nah, data NIK, alamat dan nomor HP bocor itu akan dijual di forum online. Nah, jadi dampaknya apa? Jadi dampaknya itu identitas itu bisa dipakai untuk pinjaman ilegal seperti pinjol. Nah, korban bisa kena penipuan dan masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Nah, yang kedua di sini ada e-discovery, yaitu penggunaan data elektronik sebagai bukti dalam proses hukum. Nah, jadi istilah hukum untuk penggunaan data elektronik ini sebagai bukti pengadilan. Nah, masalahnya data yang diambil bisa melibatkan pihak ketiga yang sebenarnya tidak ada hubungannya. Jadi ada pertanyaan, apakah kalau data pribadi bisa dipakai tanpa izin hanya karena ada kasus hukum? Oke, selanjutnya yang ketiga ada customer profiling, profil konsumen, pengumpulan dan analisis data penggunaan untuk iklan tertarget. Nah, jadi perusahaan itu sering mengumpulkan data belanja, browsing, ataupun lokasi kita, lalu membuat profil. Nah, dari situ mereka bisa tahu kita itu suka apa, kapan belanja, berapa pengeluaran. Nah, lalu kita akan dibanjiri iklan yang sangat personal, kadang terasa membantu, tapi kadang menyeramkan. Nah, kita merasa kok HP tahu banget ya saya pengen beli ini. Nah, itu karena data kita diprofilkan.
Nah, yang keempat ini ada workplace monitoring, yaitu pemantauan karyawan, pengawasan aktivitas karyawan di tempat kerja. Nah, jadi banyak sekali perusahaan yang memantau email, chat, bahkan layar karyawan. Nah, tujuannya itu efisiensi dan keamanan. Tapi pertanyaannya, apakah itu melanggar privasi karyawan? Sampai sejauh mana pengawasan itu bisa dibenarkan? Nah, yang kelima di sini, yang terakhir ada Advanced Surveillance Technology, yaitu surveillance lanjutan. Penggunaan teknologi seperti CCTV, GPS, drone, dan pengenalan wajah untuk pengawasan. Nah, jadi CCTV pintar, GPS, face recognition, drone. Nah, teknologi ini efektif untuk keamanan publik. Misalnya kayak melacak kriminal gitu. Tapi kalau tidak diawasi bisa berubah menjadi alat pengawasan massal. Nah, bayangkan kalau setiap langkah kita direkam dan dianalisis oleh pemerintah. Nah, privasi kita akan hampir hilang total. Nah, jadi semua isu ini punya satu benang merah, yaitu teknologi semakin canggih, tapi konsekuensinya privasi kita menjadi semakin rapuh. Maka pentingnya bagi kita sebagai calon profesional IT untuk memahami dilema ini. Jadi bukan hanya sekedar soal hukum, tapi soal etika. Nah, bagaimana kita tuh bisa menyeimbangkan manfaat teknologi dengan perlindungan hak asasi manusia. Oke, selanjutnya slide yang ketujuh. Nah, di slide 7 ini ada konteks Indonesia studi kasus, yaitu kasus privasi di Indonesia. Nah, jadi di Indonesia telah menghadapi banyak kasus privasi yang menyoroti urgensi perlindungan data pribadi dan regulasi yang kuat. Nah, di sini saya akan melanjutkan dengan pembahasan kasus nyata yang ada di Indonesia. Nah, karena isu privasi bukan hanya masalah di luar negeri, justru di Indonesia pelanggaran privasi sering terjadi dan dampaknya sangatlah dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama di sini ada penyadapan oleh KPK versus Polri, yaitu KPK ataupun Komisi Pemberantas Korupsi selama ini dikenal sering menggunakan penyadapan sebagai metode investigasi. Nah, dari sisi pemberantasan korupsi ini, metode ini terbukti efektif. Banyak pejabat tinggi yang akhirnya tertangkap tangan justru berkat hasil penyadapan. Nah, jadi secara fungsi penyadapan ini bisa dianggap senjata penting melawan korupsi. Nah, namun kalau kita lihat dari sisi etika, penyadapan ini menimbulkan dilema. Nah, karena pada dasarnya penyadapan adalah tindakan memasuki ranah paling pribadi seseorang, seperti percakapan mereka. Bayangkan saja kalau percakapan kita sehari-hari. Nah, baik dengan keluarga maupun teman didengar orang lain tanpa seizin kita. Nah, pasti itu tidak nyaman, bukan? Nah, di sini itu menjadi masalahnya. Nah, apakah bisa dibenarkan hanya karena ada dugaan tindak pidana? Nah, kalau iya, bagaimana memastikan penyadapan tidak disalahgunakan? Bagaimana kalau justru penyadapan dipakai untuk kepentingan politik, bukan hanya untuk keadilan? Nah, inilah pertanyaan besar soal privasi di Indonesia. Nah, di kasus kedua ini adalah kebocoran data BPJS. Nah, di kasus yang kedua ini cukup besar adalah kebocoran data BPJS kesehatan pada 2021. Nah, data lebih dari 200 juta peserta diduga bocor dan dijual di forum gelap. Nah, informasi yang dibocor bukan hanya nik, tetapi nama lengkap, alamat, nomor telepon, bahkan riwayat kesehatan. Nah, coba bayangkan data medis kita yang seharusnya paling jadi rahasia justru bisa beredar bebas di internet. Nah, dampaknya itu sangatlah berbahaya. Orang bisa saja diperas, ditipu, atau bahkan didiskriminasi
karena kondisi kesehatannya diketahui publik. Nah, kasus yang ketiga ini ada kebocoran data eKTP. Nah, data kependudukan adalah data yang paling fundamental karena dipakai hampir di semua aspek kehidupan seperti perbankan, pendidikan, layanan publik, bahkan untuk memilih di pemilu. Nah, tapi sayangnya itu beberapa kali data eKTP kita itu bocor ke publik. Bahkan ada laporan bahwa data itu dijual bebas di forum gelap dengan harga yang sangat murah. Kalau data seperti ini jatuh ke tangan yang salah, orang bisa menggunakan identitas kita untuk pinjaman online ilegal, membuka rekening palsu atau kejahatan lain. Nah, selain 3 kasus besar tadi, ada banyak kasus kecil yang sering kita dengar, yaitu data pelanggan e-commerce bocor, aplikasi pinjaman online yang menyalahgunakan data kontak pengguna, lalu nomor telepon yang tiba-tiba masuk ke daftar spam iklan tanpa kita tahu dari mana asalnya. Nah, jadi untuk semua contoh ini menunjukkan bahwa privasi di Indonesia bukanlah teori, tapi itu nyata dan sangatlah berbahaya. Dan yang kita lebih penting, masyarakat kita sering sadar betapa berharganya data pribadi kita. Nah, jadi kita sering memberikan data tanpa pikir panjang, seperti upload KTP ke aplikasi sembarangan, ikut kuis online, ataupun membagikan nomor HP yang dengan mudah. Jadi kita bisa simpulkan bahwa di Indonesia ada 2 masalah besar, yaitu kebocoran data karena sistem lemah dan kurangnya kesadaran masyarakat. Jadi keduanya harus ditangani kalau kita benar-benar ingin melindungi privasi kita. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas solusi dan rekomendasi. Setelah kita tahu masalahnya, sekarang mari kita bahas solusinya. Yang pertama, kita bahas masalahnya dari sisi teknis. Yang pertama, data harus dienkripsi. Jangan ada lagi data penting yang disimpan tanpa pengamanan. Bayangkan seperti berangkas digital. Kalaupun diretas, pencuri hanya mendapatkan data acak yang tidak bisa dibaca. Yang kedua, ada multifaktor authentication. Jangan sampai akses data cukup hanya dengan password sederhana. Harus ada lapisan tambahan seperti OTP, biometrik, atau token. Tiga, audit sistem secara rutin. Banyak kebocoran terjadi karena sistem tidak diperiksa bertahun-tahun. Audit bisa menemukan kelemahan sebelum disalahgunakan. Yang keempat, keamanan berlapis. Sama seperti rumah, tidak cukup hanya kunci pintu, harus ada pagar, alarm, CCTV, dan bahkan juga satpam. Dalam sistem digital itu berarti seperti firewall, IDS, backup, monitoring aktif, dan response plan. Selanjutnya, kita melihat masalahnya ini dari sisi kebijakan. Yang pertama, pemerintah harus berani memberi sanksi tegas. Kalau ada instansi atau perusahaan yang lalai, jangan hanya ditegur, harus ada denda besar ataupun bahkan pencabutan izin. Yang kedua, perusahaan harus menerapkan prinsip privacy by design. Apa sih arti dari privacy by design itu? Privacy by design ini mempunyai arti sejak awal membuat aplikasi atau sistem, aspek privasi sudah dipikirkan. Jangan sampai privasi hanya dianggap tambahan setelah sistem jadi. Yang ketiga, masyarakat juga harus lebih cerdas. Jangan asal membagikan data pribadi. Jangan juga kita mengupload KTP sembarangan, lalu jangan asal klik link atau ikut kuis di media sosial. Kita lanjut ke contoh sederhana. Kalau kita diminta upload foto KTP untuk ikut undian, seharusnya kita langsung curiga dong. Apa benar sih undian itu sah? Lalu untuk apa data kita dipakai? Jadi, solusinya ada di 3 pihak. Yang pertama di pemerintah, perusahaan, dan juga masyarakat. Kalau salah satunya abai, privasi tetap akan rentan. Tapi kalau semua pihak bekerja sama, perlindungan privasi pasti bisa menjadi lebih kuat. Satu hal lagi,
edukasi itu sangat penting ya. Banyak orang Indonesia masih belum menganggap data pribadi itu berharga. Padahal data pribadi itu ibarat aset digital. Sama seperti kita melindungi uang atau rumah, data juga harus dilindungi. Kalau kita tidak hati-hati, data bisa dicuri dan dipakai untuk merugikan kita. Jadi, solusi perlindungan privasi harus menyeluruh dari teknologi, hukum, hingga kesadaran individu. Selanjutnya, regulasi privasi di Indonesia. Sekarang mari kita lihat regulasi terbaru yang menjadi tonggak penting di Indonesia, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022. Kenapa sih undang-undang ini penting? Karena sebelumnya Indonesia tidak punya undang-undang khusus yang benar-benar mengatur perlindungan data pribadi. Akibatnya, setiap kali ada kebocoran, data tidak ada dasar hukum yang kuat untuk menuntut. Undang-undang PDP ini berusaha menutup celah itu. Ada 3 poin utama yang bisa kita soroti. Yang pertama, hak subjek data. Masyarakat sebagai pemilik data punya hak penuh atas datanya. Mereka berhak tahu data mereka dikumpulkan untuk apa. Mereka berhak mengakses datanya, lalu juga memperbaiki kalau ada kesalahan, bahkan meminta penghapusan data kalau sudah tidak relevan. Misalnya kalau sebuah aplikasi sudah tidak kita gunakan lagi, kita bisa minta agar data kita tuh dihapus dari server mereka. Yang kedua, ada kewajiban pengendali data. Pemerintah, perusahaan, atau organisasi yang mengelola data wajib menjaga keamanan data itu. Mereka harus transparan kalau terjadi kebocoran. Tidak boleh ada lagi kasus data bocor tapi ditutup-tutupi. Kalau ada kebocoran, mereka wajib memberitahu masyarakat. Yang ketiga, sanksi. Undang-undang PDP menetapkan sanksi administratif berupa denda, bahkan ada sanksi pidana jika pelanggarannya serius. Ini langkah maju karena sebelumnya banyak kebocoran data dibiarkan tanpa konsekuensi. Kalau dibandingkan, Undang-Undang PDP ini mirip dengan GDPR di Uni Eropa. Bedanya, kita masih baru. Jadi, tantangan kita bukan hanya untuk membuat undang-undang, tapi juga menegakkan apakah aparat benar-benar bisa mengawasi semua instansi dan perusahaan, apakah sanksi bisa diterapkan tanpa pandang bulu. Itu mungkin PR besar kita untuk kedepannya. Tapi setidaknya, dengan adanya Undang-Undang PDP ini, masyarakat sekarang punya dasar hukum yang jelas untuk melindungi hak privasi mereka. Ini langkah awal menuju sistem perlindungan data yang lebih kuat. Selanjutnya, kita lanjut ke ringkasan dan diskusi. Nah, baik. Untuk menutupi presentasi kita, izinkan saya merangkum seluruh pembahasan dari awal sampai akhir. Pertama, kita memulai dengan kutipan David Brin yang mengatakan bahwa tantangan masa depan adalah menyeimbangkan privasi dengan akuntabilitas. Itu terbukti benar karena kita sering melihat dilema antara kebutuhan keamanan dan hak privasi. Yang kedua, kita belajar bahwa privasi sudah lama dianggap hak dasar. Sejak Warren dan Brandeis memperkenalkan konsep the right to be let alone, konsep ini terus berkembang seiring munculnya teknologi baru. Yang ketiga, secara global ada banyak aturan yang melindungi privasi, mulai dari FIP, FOIA, sampai undang-undang khusus seperti HIPAA, COPPA, dan ECPA. Tapi pelanggaran tetap terjadi karena hukum saja tidak cukup tanpa kesadaran. Yang keempat, di era digital kita menghadapi isu besar, misalnya seperti kebocoran data, e-discovery, consumer profiling, monitoring di tempat kerja, sampai ke teknologi pengawasan canggih seperti CCTV pintar dan face recognition. Semua ini memperlihatkan bahwa teknologi bisa jadi pedang bermata dua, membantu kita tapi juga bisa merusak privasi. Yang kelima, di Indonesia kita sudah melihat banyak kasus nyata, penyadapan KPK, kebocoran data BPJS,
kebocoran eKTP dan paspor, serta penyalahgunaan data oleh aplikasi. Semua ini menunjukkan bahwa kita masih lemah dalam melindungi data pribadi. Yang keenam, solusi yang ditawarkan harus menyeluruh, teknologi yang aman, kebijakan yang tegas, dan edukasi masyarakat. Tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak. Lalu yang ketujuh, Indonesia akhirnya punya Undang-Undang PDP ataupun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022 yang menjadi payung hukum perlindungan data pribadi. Tapi tantangan besar kita ada di implementasi. Sebagai penutup, saya ingin mengajukan 3 pertanyaan diskusi untuk teman-teman. Nah, yang pertama, apakah privasi itu boleh dikorbankan demi keamanan nasional? Misalnya penyadapan massal dengan alasan mencegah terorisme. Lalu yang kedua, menurut kalian, apa langkah paling efektif untuk mencegah kebocoran data di Indonesia, teknologi, atau edukasi masyarakat? Lalu yang ketiga, apakah wajar jika perusahaan melakukan data pengguna untuk iklan, asalkan ada persetujuan? Pertanyaan ini tidak ada jawaban mutlak, tapi penting untuk kita renungkan. Karena cepat atau lambat, kita semua akan berhadapan langsung dengan isu ini, baik sebagai pengguna teknologi maupun sebagai calon profesional IT. Selanjutnya akan ditutup oleh teman saya. Baik, sekian penjelasan materi dari kelompok 4. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.